Pak Komar nih jadi dari IMI Kota Bekasi ya Pak? Ya, Ketua Pengurus Cabang IMI Kota Bekasi. Ada brand misalkan mau pasang logonya, misalkan knalpot atau ban atau ATPM misalkan, juga boleh. Akhirnya kita pada lari misalkan motor-motor ini pada balapan di jalanan, akhirnya kena stigma negatif kita Pak. Ini yang paling, kalau saya Oke guys, selamat sore. Jadi ini gue lagi perjalanan menuju sirkuit Veda Bekasi. Ya namanya Veda ya, bener ya? Jadi ini udah, gue sengaja agak sorean supaya nggak terlalu panas. Ini jam berapa sekarang? 3.36. Jadi katanya Mas Didi, gue udah WhatsApp bukanya sampai jam 5. Jadi pas lah di sana 1 jaman. Macet banget guys ini. Jadi gue pengen jelasin tentang detail sirkuit Veda Bekasi ini ya. Lokasi, tempat, terus atmosfernya gimana, kekurangannya apa, nanti kita review tracknya. Dan di situ diharapkan dari kekurangan itu bisa diperbaikin lagi. Misalkan nih kalau belum ada tenda, perlu ada tenda supaya nggak panas-panasan gitu kan. Nah itu kan diharapkan ada sponsor atau investor yang pengen pasang logo di tendanya bisa, atau jalanannya bisa diaspal ulang bisa juga ya kan, dengan pasang umbul-umbul atau apa nama brandnya atau apapun. Pokoknya kita harus tetap dukung siapapun yang pengen memajukan atau bikin rame drag bike ini, karena ini mungkin kalau gue lihat usaha dari Mas Didi D2M juga kan, kayak pendaftaran, ngurusin apa peserta segala macem dia ngurusin, ya kita bantu juga. Gue sebagai media berarti yang ngebantuinnya memberi informasi, terus apa lagi ya, membuat rame lagi tentang apa aja yang ada di sana. Semoga bermanfaat juga. Oke lah guys, ini kalau dari lokasi, pertama gue tadi dari Kemang tuh masuk tolnya, gue dari Ampera terus lingkar luar, keluarnya jadi ngelewatin apa aja tadi ya, tolnya Bambu Apus. Nah ini gue keluarnya di Jati Asih tadi. Dari Jati Asih tadi gue Google Maps masih setengah jam lagi, 30-an menit. Mungkin aktualnya lebih dari setengah jam sih karena macet ini merah. Terus ini kan gue review naik mobil, berarti buat kalian yang dari Jakarta pengen bawa motornya naik mobil gitu kan, naik Grand Max atau apa ya, kira-kira perjalanannya seperti ini. Di Google Maps tadi gue 1 jam 2 menit, berarti aktualnya mungkin anggap paling lama banget 1,5 jam lah. Tapi kan ini gue sore yang macet. Mungkin kalau kalian berangkat jam 11 atau habis jam 10 gitu lebih nggak terlalu macet kali ya. Oke, sampai ketemu di sirkuit Reka Veda Bekasi ya. Reka Veda apa sih, gue lupa. Jadi kerjasama antara IMI mana ya, Mas Didi kemarin bilang yang di konten gue podcast sama Mas Didi D2M. Oke lah, kita ketemu di sirkuit langsung. Wih gila, rame juga nih guys. Ini ada area buat nyetingnya juga tadi gue lihat di sini nih. Ini kita gue parkir dulu deh ya, biar lebih enak. Oke guys, jadi nih gue udah parkir, udah ketemu Mas Didi tadi. Nih info pertama adalah biaya parkir masuk mobil 5.000, motor 3.000. Kayaknya ini doang deh. Habis itu udah bebas nge-track orang. Ntar kita tanya Mas Didi ya. Yuk kita turun dulu. Gile, ada sirkuit baru guys di Bekasi.
Ini jadi namanya Rekaveda ini guys. Jadi startnya dari situ. Nih, ada yang start lagi. Nah, finishnya di Konit itu 200 meter. Pengeremannya agak nanjak, jadi pas kan ngebantu ngerem. Tapi kata Mas Didi, kalau Ninja San Mori masih oke, tapi speknya yang wajar-wajar aja lah, jangan yang bebasan banget. San Mori Pro kurang, nggak rekomen deh kalau Mas Didi, takut ngeremnya nggak dapet. Nah kita ini coba gue jalan ke start ya. Ini jadi sebelah kanannya rawa kayak ini guys, kayak di Thailand sebenarnya. Ya kan, Klong 14 sebelahnya tuh rawa. Halo. Wah ini ada Ninja nih mau nyeting. Lewat San Mori kayak gini sih kayak masih aman gitu. Tapi ini emang jalurnya yang kanan lebih oke sih. Yang kiri tuh kayak perlu dibersihin karena ada rumput-rumput ini. Ini tapi start di kiri nih, coba nih. Lampunya kita lihat. Wush. Oh, udah habis rem. Enak juga guys, 50.000 sepuasnya dapat lampu. Kalau pengen latihan lampu. Ini ada Ninja lagi juga. Pakai siapa ya namanya? Ada Erwin, ada nggak Erwin? Nggak ada. Nah, nggak ada. Wah, ada arisan nih, Matic 59, Seher 59. Seru juga loh. Ada peraturannya JS berapa kali. Ntar kita lihat nih. Wah, ini seru nih battle 59 nih Mio. Ayo megang mana guys? Gue yang ini deh, yang bondol bodinya. Menang yang kanan. Kalah yang bondol malah. Seru juga ya. Ini gaya nih temen gue si Aan. Mau nyetar. Rapi juga Mio-nya. Adem banget. Ini apa nih, battle juga apa enggak? Oh enggak kayaknya. RT-nya lelet banget. Kemarin gue dikerjain. Kenapa? Oh, dikasih tahu. Malah ngobrol. Iya. Dibilang RT-nya lama malah JS. Iya. Lama banget, Jing. Oh, ini time-nya jalan nih. RT-nya cakep ada di 11, 12, 12-3.
Ada CBRP gue. Wih, ini baru keren nih sesama ninja nih. Ayo, megang mana, guys? Gue SSR kayaknya nih. SSR kuning, ayo. Ini nggak pakai lampu tapi ini. Ayo lepas yuk. Iya loh. Pakai lampu pakai topi. Pakai lampu pakai topi. Kalau pakai topi 200. Cok. 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 Nah, ini baru pakai lampu. Yang RRJS gimana itu? RRJS gimana itu? Nggak apa-apa, nggak pakai. Ini Matic main nih. Anjay. Matic sih masih aman ngerem ya. Ya, Abah Dun. Abah Arkam gua tag tuh Pak Fadil. Dia ada fotografer ternama nih Teguh Jambul. Woi. Bubaran nih. Oke, selamat sore dengan Bapak Komar. Siap, selamat sore Om. Waduh. Salam kenal dulu Pak, aku Arif. Arif, siap Arif. Pak Thank Komar you. nih jadi dari IMI Kota Bekasi ya Pak? Ya, Ketua Pengurus Cabang IMI Kota Bekasi. Ketua Pengurus Cabang IMI Bekasi. Ya. Oh, berarti segala kegiatan IMI roda 2 apa roda 4 juga Pak? Semua, Semua? semua. Oh, kalau kegiatannya otomotif berarti Pak Komar berarti hadir dan pasti memantau lah ya Pak ya? Betul, kita melakukan pembinaan buat semua teman-teman. Oke. Nah ini Pak, aku baru sekali kebetulan ke sirkuit Reka Vida ini ya pertama kali nih Pak. Ini udah lama Pak Komar? Dari 2015. Dari 2015? 2015. Oh itu tadi Pak Komar jelasin itu sirkuit Yap. yang tadi saya parkir mobil itu tadinya sirkuit buat Road race. road race. Oh Ya. latihan motor Pak? Betul, betul. Aktif? Aktif Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh. Nah kalau jam-jamnya itu gimana Pak harinya? Misalkan kalau yang drag ini kan hari Rabu. Rabu. Nah kalau road Kalau race road itu- race tiap hari sebenarnya. Oh setiap hari Tiap sebenarnya? hari, all day, pagi sampai sore. Hah? Ya cuman kan kita teman-teman pasti menyesuaikan dengan waktunya mereka. Oh, Ya oke. paling sering sih Sabtu Minggu. Oh, weekend lebih rame. Oke. Ya karena mungkin sekarang infrastrukturnya udah mulai agak rusak. Oh, Itu ini? aja, ya. Karena bangun pakai duit sendiri. Ini, Iya, Pak Komar. Iya. Nggak ada dari bantuan ini gitu, Pak? Iya. Ini juga berarti yang perlu diketahui gitu ya sama rekan-rekan. Maksudnya dengan segala keterbatasan lahan yang ada, ya udah disyukurin dulu gitu, Pak ya. Karena Pak Komar tuh pun pakai dana pribadi nyicil memperbagus ini semua gitu, Pak. Betul. Oh. Jadi memang dari semenjak 2015 kita punya kesepahaman sama Perumahan Vida Bekasi Oh, perumahan ini nih, Ah. Vida Bekasi ini, oke. ingin ngeramein wilayah sini. Ah. Kebetulan saya juga punya keinginan
di wilayah sini, di daerah selatannya Bekasi, itu biar pertumbuhan segala sesuatunya itu bisa makin maju. Oke. Makanya saya berpikir kenapa enggak otomotif yang kita kencengin, otomotif kita majuin gitu. Makanya dari sejak 2015 kita udah kerjasama bikin balapan, road race, bikin drag race, teman-teman bikin sunmori, teman-teman bikin safety riding. Ya alhamdulillah itu dari semenjak 2015 sampai sekarang masih berlangsung. Walaupun memang infrastrukturnya seperti apa yang mungkin dikeluhkan sama sebagian besar teman-teman, sirkuit road race-nya sekarang sudah mulai kurang bagus. Udah mulai bopak-bopak, udah mulai hancur di beberapa sudut gitu. Pak, ini berarti keluhan ini kan harus diimbangin juga dengan dana operasional yang lumayan gitu, Pak. Sebenarnya Pak Komar open ini juga nggak sih, Pak? Apa ya, open dana buat memperbagus ini semua, dan kalau misalkan namanya para sponsor atau para brand gitu pengen sponsorin ngasih duit, ada feedback apa yang gue dapat? Misalkan dia bisa pasang umbul-umbul brand gitu atau apa, bisa, Pak? Sebenarnya kita membuka ruang itu. Oh, Pak Komar buka ruang sangat itu? membuka ruang, dan dari dulu juga kita coba komunikasi sama teman-teman. Barangkali ada pegila otomotif yang pengen misalkan, gue pengen punya tempat dong nongkrong, tapi gue bisa drifting misalkan. Ya lu pakai aja tempat ini. Oh, bisa sebenarnya, Pak? Sangat bisa, cuman kan persoalannya, oh ternyata aspalnya nggak bisa nih dipakai drifting. Lu punya duit nggak gitu? Kalau punya duit, ayo bareng sama gue nggak apa-apa. Jalan bareng-bareng deh. Kita rapihin gitu. Tapi memang tetap saya dari awal tidak profit oriented. Oke. Jadi lu jangan ngarepin dana orang dari yang latihan bayar deh gitu ya. Ya kan kita mau majuin. Iya, niatnya karena majuin, emang bukan profit oriented. Ya jujur stimulasi buat temen otomotif itu maju ya tempat sebenarnya. Iya, betul, Pak. Dibandingkan persoalan hadiah sebenarnya kalau menurut saya. Kalau misalnya tempatnya bagus, anak-anak akan berkembang sendiri. Iya, benar sih, Pak. Kalau teman-teman misalkan yang ngedengar katanya mau di Tangerang mau bikin sirkuit apa segala, bagus. Ya kenapa enggak kalau misalnya teman-teman ada yang pengen drifting, ya kenapa enggak di sini dibikin? Teman-teman punya duit misalkan buat bikin aspalnya, ayo bareng kita terbuka. Ada brand misalkan mau pasang logonya misalkan knalpot atau ban atau ATPM misalkan, juga boleh. Pak Komar open banget. Nah, ngehubunginnya kemana, Pak Komar? Langsung aja ke saya. Ada ke IG atau apa, Pak Komar? IG boleh, ada IG saya ada, ke IMI Kota Bekasi juga ada. Oh, IMI Kota Bekasi bisa juga ya? Betul. Mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Komar. Karena lahan di kita ini 1,7 hektar. Ini, Pak? Iya. Oh, Vida ini? Ya. Oh. Tadinya 4,7 hektar. Sisanya udah dibangun perumahan? Sisanya dialokasikan ada penggusuran untuk jalan tol Japek Selatan 2. Oh, bakal ada tol juga nanti nih, Pak? Oh, sebenarnya pintu keluarnya yang bagus ya? Iya. Pintu keluarnya Japek 2 Selatan tuh ini, persis di sini. Oh, depan nanti ini, Pak? Ya. Depan sini? Oh. Nah, ini makanya lahan yang road race ini, kalau misalkan teman-teman mau kita bareng-bareng untuk ngerapihin apa segala, terbuka banget. Cuman memang dari awal saya udah ngomong, jangan profit oriented. Kalau profit oriented, enggak lah. Karena pasti orang akan bilang, oh itu nggak layak, kalau itu nggak gede. Tapi kalau drifting cukup. Untuk drifting cukup. Lebar jalannya gitu cukup ya, Pak ya? Ini gede banget. Gede ya? Ini 1,7 hektar. Oh. Tapi kalau untuk road race kita harus pakai jalan utama. Walaupun bisa dipakai juga. Bisa jalan dipakai. utama ini, Pak? Bisa dipakai. Oh. Buat drag juga kan kita reguler. Iya, ini dari jalan utama nih. Ini kan emang masih jalan aktif gitu, Pak ya? Walaupun ini belum jalan umum, belum. Masih jalan kawasan. Yang memang masih bisa dikerjasamakan dengan pihak kami. Oke. Gitu. Kita ada kesepahaman dengan pihak Vida, IMI kalau mau bikin event apapun diperbolehkan di sini karena memang belum jalan umum, masih jalan kawasan. Oh. Pak, biasanya kalau berarti si pensupport dana ini kalau nanya, nanti kalau gue sponsor tiba-tiba jalanannya digusur, misalkan kena buat tol gitu, gimana tuh, Pak? Kalau untuk yang 1,7 hektar nggak kena. Nggak akan kena, itu udah pasti aman ya? Aman. Oh, jadi planningnya Pak Komar sama si perumahan Vida ini udah tahu lah ya, yang bakal jadi apanya tuh ya? Justru kalau misalkan teman-teman, terutama ya teman-teman yang mau mengembangkan area ini jadi area otomotif, menurut saya dengan nantinya ada pintu tol persis di depan ini, bagus banget. Banget. Iya, Pak. Bagus banget. Maksudnya berarti selain
aspalnya dibagusin juga. Kalau orang kalau mau pengen pasang apa tenda-tenda gitu Pak supaya nggak panas, mereka bongkar-bongkar motor, mobil gitu ya. Bisa Iya. juga kan tuh Pak? Buat pameran, buat pameran, gathering, iya. buat apa. Iya. Oh bisa tuh Pak. Sangat opennya. bisa. Ya saya pikir kalau teman-teman yang lain kan mungkin insting bisnisnya mungkin lebih tajam lah. Kalau saya kan instingnya cuma pengen bagaimana memfasilitasi, bagaimana ada stimulan agar pihak lain juga ikut mau sama gitu kan. Yang paling penting sebenarnya ruang bersama itu yang jarang kita punya. Anak-anak muda itu jarang banget punya ruang terbuka yang bisa dipergunakan secara bersama. Iya bener sih Pak. Itu yang paling kurang di kita ya. Akhirnya kita pada lari misalkan motor-motor ini pada balapan di jalanan, akhirnya Balapan di kena stigma negatif kita Pak. Ini yang paling kalau saya jujur sampai hari ini masih berpendapat kawan-kawan ini justru nggak Korban. negatif. Bukan pelaku sebenarnya Pak. Bukan. Kalau ada lahannya saya yakin kita akan lebih maju dibandingkan Thailand. Iya, Yakin bener banget. Pak. Yakin Bener banget. sih. Iya. Kalau misalkan ada tempat, ada sirkuit, ada kita bisa bertemu bareng rame anak-anak kumpul, bisa menguji coba mesin. Kenapa enggak inovasi mesin akan lebih maju di kita kan? Iya, bener sih Pak. Kekurangan kita itu doang sih Pak, bener lahan kalau menurut saya. Saya maksudnya dari kemarin 3 tahun ini coba bolak-balik Thailand gitu ya, kita nggak ada yang kalah sih Pak. Mau dari mekanik gitu, joki, kita nggak ada yang kalah sebenarnya. Cuman lahannya doang. Lahannya nggak ada, mereka bisa tiap hari Pak, dari pagi sampai malam kan. Iya. Dan nggak mahal kan? Dan nggak mahal. Itu sebenarnya kuncinya itu. Iya. Saya penting banget menyampaikan ke publik. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Kota Bekasi punya anggaran APBD itu 6 triliun. Salah satu kota di Indonesia yang anggaran APBD-nya itu tertinggi. Iya, terbesar Pak. Iya. Salah satu yang tertinggi, 6 triliun itu tertinggi. Daerah lain di daerah Boyolali cuma 3 triliun, tapi punya sirkuit. Iya, bener Pak. Iya kan? Sirkuit Boyolali ada dekat Iya. tol juga itu. Di Sumatera APBD-nya cuma 2,5 triliun, punya sirkuit. Iya. Nah, di kita yang punya anggaran 6 triliun belum punya sirkuit. Iya. Jakarta yang tetangga kita nih punya anggaran 92 triliun juga nggak punya sirkuit. Iya, bener. Sentul bukan Jakarta Pak, bener. Bukan Jakarta. Bogor kan. Iya, bener. Yang ya F-brake kan nggak bisa dipakai juga. Nggak bisa dipakai buat umum, bener. Dan yang paling penting juga ketika dipakai anak-anak bisa bebas pakai di situ. Iya. Karena jujur ini penting juga saya sampaikan. Anak-anak itu bukan cuman pengen finish dan menang, Iya. Emang pengen fun aja juga apa ya? inovasi. Inovasi. Oh. Ini poin pentingnya sebenarnya yang harus dipahami oleh publik di luar dari para pembalap ya. Oke. Oleh publik, teman-teman pada ngumpul itu balapan itu bukan hanya pada persoalan menang, bukan. Itu lihat ada inovasi mesin, bagaimana perkembangan mesin makin kesini makin hebat, makin bagus. Nah kalau ruang uji cobanya sedikit, gimana mau ada percepatan? Iya, benar sih Pak. Nah sebenarnya itu yang saya ingin buka ke publik itu. Makanya kenapa Rekavida kami buka dan bahkan latihan road race aja kita gratisin. Road race ini gratis Pak? Kita gratisin. Kalau yang motor ini drag bike bayar 50.000. 50.000 hanya untuk bayar timing system sama lampu. Karena timing system, Timing system. bayar lampu ya. Iya, buat kami nggak bayar. Oh. Penggunaan lahan ini ke kami nggak ada bayaran apapun. Ansih kita meyakini bahwasannya apa yang teman-teman lakukan itu bukan hanya pada persoalan finish dan menang, tapi meyakini betul teman-teman di situ berinovasi, teman-teman di situ berkumpul, teman-teman kreativitas, ide-ide, bikin gambar akhirnya jadi baju, dijual jadi duit, ya kan? Itu roda ekonomi muter semua tuh Pak. Banget. Iya bener sih Pak. Kedepannya tidak menutup kemungkinan teman-teman mekanik yang di sini ngorek motor nanti bisa ngorek pesawat terbang. Iya, nggak mungkin, bener Pak. Ya di Thailand aja kan perahu aja bisa jadi perahu racing, traktor iya bener Pak. Apa aja bisa jadi racing bener. Makanya saya minta sih sebenarnya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berwenang melihat sudut pandangnya itu. Bikin sirkuit itu bukan hanya memfasilitasi anak-anak balapan, bukan. Tapi memberi masa depan cerah buat anak-anak untuk berkembang di bidang otomotif. Bagus. Ya. Makanya harus murah. Iya. Makanya harus murah. Harus murah dulu. Harus murah. Iya bener. Kalau anak-anak datang ke sirkuit
baru nyampe gerbang harus bayar parkir misalkan 25.000, ya kan? Masuk ke dalam pedok udah bayar 100.000, bayar motornya. Sepi juga Pak, percuma ya? Ya itu tadi ada keterbatasan kan? Keterbatasan. Karena Akhirnya bawa-bawa nih nggak terasa. roda ekonominya dari hulu dan hilirnya belum gerak semua. Iya. Kalau nanti misalkan hulu dan hilirnya sudah gerak semua, baru kita bisa ukur mereka secara angka-angka. Jadi kalau motor nih tadi aku parkir aja Pak ya, berarti mobil 5.000, motor 3.000. 50.000 buat yang mau nyoba di dalam ya. Ini Yang sebenarnya angka yang murah sih, bener Pak. ya kan mau belajar tentang timing system sama lampu kan. Belajar lampu. Selama ini kan mereka ngelihat mungkin di media sosial doang, orang start gimana pakai lampu. Nah, kan mungkin juga dipertanyakan sama pihak-pihak yang lain. Misalkan kenapa kok itu ada latihan? Kenapa kok pakai timing system? Ini murni latihan, mendidik teman-teman kita untuk bagaimana memahami perlampuan kalau mereka nanti misalkan jadi atlet. Iya. Jangan sampai nanti pas waktu event resmi mereka jam start, gitu kan? Iya. Terus bagaimana mereka memahami timing system? Kan mereka juga harus terus belajar kan gitu. Iya. Benar sih, Pak. Terus Pak Komar, apa yang melatar belakangi ini akhirnya gue buka Reka Vida nih buat drag bike karena drag mungkin masanya lebih rame atau kenapa Pak? Permintaannya emang banyak ya Pak? Luar biasa. Orang dari warga Gila. Bekasi ini? Anak-anak Bekasi itu kalau udah urusan drag itu udah ratusan orang. Oh iya Pak? Yang ridernya loh. Rider ya? Rider Lu ya. masa-masa di belakangnya ini ya? Pelakunya gila, banyak banget. Iya. Road race apalagi. Artinya sebenarnya demand dunia balap itu luar biasa di Kota Bekasi. Cuman tadi karena fasilitas, akhirnya karena belum ada fasilitas yang representatif, event jadi jarang. Iya benar Gitu. juga sih Pak. Kalau tempatnya representatif, pasti event banyak. Iya. Ya kalau bisa emang jalan bareng lah Pak ya, dari para pihak berwenang, pihak yang punya duit juga ya Pak ya. Kalau bisa ini dibagusin, bikin event tuh memungkinkan juga kan Pak di sini Pak? Sangat memungkinkan. Yang penting tadi pemahamannya dari awal, ini harus tumbuh dulu hulu hilir. Makanya kita harus berkorban di awal memang. Agar apa? Agar satu pihak yang berwenang mau memfasilitasi secara utuh, gitu kan. Baru kita nanti support sistemnya. Kalau tetap infrastruktur besar itu harus pemerintah. Tapi emang kalau nggak ada yang mau memulai ini sebenarnya kan yang memulai ini yang berat nih Pak. Karena kayak Pak Komar harus keluar dana pribadi, ini kan yang susah nih Pak. Ya kan bikin kayak begini kan nggak mesti hanya sebatas bikin sebenarnya. Iya. Teman-teman yang bantuin di sini tadi timing system, ngejaga keamanan yang segala, itu benar-benar personal garansi loh. Oh iya Pak, maksudnya? Ada keberanian teman-teman untuk ayo setar gitu kan. Setar ini kan resiko. Iya. Artinya kan ini ada personal, ada keberanian dari teman-teman untuk ayo kita ngumpul bareng, ayo kita latihan bareng. Juga ada fashion, juga ada kecintaan terhadap dunia otomotif ini. Kalau nggak cinta ngapain sih panas-panasan? Iya, bener juga sih. Di awal ini karena teman-teman ada passion yang ini bener sih. Karena kita cinta dunia otomotif aja, pengen ngelihat pada latihan, seneng ngelihat anak-anak ngorek mesin, seneng anak-anak mulai pakai baju-baju yang berbranding. Gitu. Pak Komar nih kayaknya cinta banget otomotif ya Pak ya? Seneng banget. Di IMI dari tahun berapa Pak? 2015. 2015? 2015. Oh sampai sekarang ini? Ya, betul. Makanya kalau memang kita belum misalkan sampai ngebiayain atlet apa segala secara utuh ya. Kecuali kalau Porda ya. Kalau Porda memang kita biayain betul mereka. Tapi kalau untuk yang umum karena semi profesional kita belum. Kita hanya fokus dulu di persoalan infrastruktur. Ini pun sebenarnya kita sedang minta ke pemerintah Kota Bekasi untuk bikinin sirkuit. Oh, dan ada permintaan itu Pak. Dan ada respon alhamdulillah. Oh iya Pak? Ada respon. Di sini juga bukan? Enggak. Oh, ada nanti di biar wali kota ya? itu yang nentuin. Oh. Saya percaya banget Pak Wali Kota juga cinta otomotif. Iya Pak, Wali Kota Bekasi. Pak Wali Kota itu cinta banget sama otomotif. Beliau bahkan sudah ngomong di media juga mau bikinin sirkuit yang lebih representatif dibandingkan Vida. Oh itu sih angin segar banget tuh Pak. Tinggal kita tunggu beliau mau taruhnya di mana, kita terima dengan senang hati. Iya. Gitu. Amin, mudah-mudahan Bekasi jadi pelopor pertama Pak. Bener. Dan itu tadi harus murah. Harus murah.
Karena kita nggak, tadi saya bilang, kita bukan hanya ngejar anak-anak sampai finish dan juara. Tapi ada banyak hulu hilir dunia otomotif yang bisa berkembang di sana. Iya. Bener sih Pak. Roda ekonomi jalan semua tuh ya. Jalan semua. Apalagi Pak Pramono juga mungkin bisa ngedenger, ngeliat, oh iya deh, harus ada yang khusus nih. Jakarta juga. Iya dong, malu dong sama daerah dong. Kota masa belum ada. Iya, Epic jangan dipakai, bener jangan dipakai karena memang khusus. Tapi juga ada yang khusus bikinan, buat anak-anak iya. roda 2, roda 4 Iya, yang memang iya. senang drag, senang road race. Itu sih Pak. Aku sebagai pelaku balap liar dari zaman dulu juga kayak ngerasa kok kita dicap negatif banget gitu Pak. Itu tadi. Padahal kita emang pengen nyalurin hobi ngebut doang gitu. Itu tadi ada pemahaman yang menurut saya harus diluruskan. Iya betul Pak. Teman-teman ini bukan pengen melakukan hal-hal negatif. Iya. Bukan. Teman-teman ini punya keinginan untuk punya motor kenceng, punya mesin yang bagus, Iya. berinovasi, berkembang. Itu bukan hanya sebatas juara, enggak. Kita meyakini bukan teman-teman nggak hanya sebatas juara, tapi tadi berkembang. Ya saya bilang tidak mustahil kalau misalkan di antara semua teman-teman yang terbiasa ngorek mesin nanti pada akhirnya nanti mampu bikin mesin yang hebat. Wah, nggak mungkin sampai jenjang dunia, apalagi tadi sampai pesawat ya. Nggak ada yang Kita percaya banget bisa. Iya. Bener. Ya kan teman-teman sekarang sering ke Thailand kemana kan kita sudah bersaing teman-teman kan. Iya, udah bisa bersaing. Belum ada fasilitas yang hebat padahal. Iya, belum ada. Kalau ada fasilitas yang bisa dipakai 24 jam, Iya. nggak mahal, Nah. di situ fasilitasnya lengkap. Wah, Ya, ada bengkelnya, ada tempat nongkrongnya, ada tempat entertainmentnya. Pemerintah datang ke situ bikin pelatihan-pelatihan juga bisa, iya. sangat mudah. Bener sih, Pak. Kalau udah ngumpul anak-anak muda, pemerintah gampang deh ngebinanya. Iya, ada aja ide kreatifnya soalnya gitu ya. Siap. Pak Komar, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, berharap sih Pak Triadianto, Wali Kota Bekasi, merealisasikan sirkuit buat anak-anak yang representatif. Beliau sampaikan mungkin park and ride, kita setuju. Apa tuh Pak, park and ride? Ya itu tadi buat tempat memang yang bisa dipakai buat Kayak pameran, one stop inilah ya, gitu. one stop activity Iya, buat iya. anak-anak muda. Pak Pramono juga mau mendengar juga. Kita juga berharap karena Jakarta ini kan etalase kota, bukan hanya etalase kota Jakarta, Cerminan negara nih. cerminan negara. harus ada. Dan Betul. kita yakin teman-teman nggak ngejar yang negatif nggak. Iyalah. Banyak Bener. positifnya kok. Lebih banyak positifnya Pak, walaupun ada yang negatif ya. Pasti positif, Iya. nggak ada yang negatif kalau saya yakini betul. Yakin bener ya Pak? Yakin banget. Kalau tempatnya bagus, representatif, difasilitasi betul oleh yang berwenang, saya yakin yang berkembang justru hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Bener. Yakin banget. Keyakinan penuh saya. Siap. Iya. Oke, Pak Komar, kita udah hujan. Makasih banyak Pak Siap, waktunya. siap, Semoga siap. sukses. Amin. Makasih Pak. Yuk, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, nih jadi gue udah balik, udah maghrib. Nah jadi nih sirkuit yang si Mas Didi sama Pak Komar bilang tadi, ini tadi parkiran ini tuh sirkuit road race nih. Tapi karena udah nggak keurus, jadinya terbengkalai. Siapa tahu ada ini investor yang mau mengaspal ulang, mau kerja sama Pak Komar, langsung ngubungin aja ya. Sayang banget sih nih. Bisa dipakai sebenarnya nih kalau diaspal ulang semua. Layoutnya lumayan lah ini. Nih coba ya kita kelilingin nih belokan-belokannya ceritanya. Set. Ke kiri sini bisa mas ini. Loh, ini kemana nih? Lurus apa kanan nih? Ada dua jalan. Gue harap pulang aja deh. Di situ sih ada jalan. Gue nggak tahu layout yang benernya gimana. Mungkin di situ bisa sih. Nggak mungkin kalau langsung muter balik di sini doang. Oke lah guys, itu udah selesai ngobrol-ngobrol sama Pak Komarnya. Juga gue ngobrol lama nih barusan sampai maghrib tentang niat baik dia. Keren sih Pak Komar itu, mempelopori buat ngejalanin ini, ngebentuk apa ya? Ya mempelopori bener, berat tau guys, pakai dana sendiri lagi dia. Mudah-mudahan banyak ketua-ketua IMI di daerah-daerah
apa ya, yang punya jabatan IMI tinggi lah di daerah, bisa kayak Pak Komar juga bikin-bikin kayak gini di Tangerang, Depok, yang paling nggak dekat-dekat ibu kota dulu deh, apalagi Jakarta gitu. Bikin emang menurut Pak Komar nih yang gue tangkap tadi, dia pengen bikin emang kelas yang di bawah ini tuh mati, dan nyambungin kejadian kayak event-event gede malah sepi, event kecil di Kejurda malah rame. Itu sebenarnya ini juga sih masalahnya. Jadi emang yang masyarakat apa ya, bukan yang kelas bawah juga, apa ya, yang punya motor ya dananya pas-pasan sih bener, itu tuh pengen ngikut event resmi gede tuh udah kayak males gitu, ngapain lah, udah pasti kalah, buang-buang duit. Nah tapi kalau di yang kelas-kelas Tarkam di daerah-daerah gini bisa rame, itu bagus gitu kan, mereka makannya rame, jadi kalau ada event di daerah tuh rame. Jadi gitu guys, jadi kita doakan semoga Pak Komar sukses mempelopori ini semua, ada investor yang masuk, ini bisa dibagusin semua, di aspal ulang, sirkuit dragnya juga dibener-benerin yang kurang-kurang fasilitasnya. Kita cuma bisa bantu doain aja guys. Oke. Jadi kalau ada investor yang pengen langsung ngobrol-ngobrol berbaik hati sama Pak Komar, bisa langsung hubungin. Thank you. Assalamualaikum.